Mas Gibran pasti tidak akan mengganggu Pak Prabowo. Dulunya nih. Pak JK tahapan pertama itu, pada periode pertama itu, menurut saya Pak SBY banyak terganggu. Pak JK waktu itu adalah gas, Pak SBY malah rem, kan kebalik kan? Sebagai presiden begini gitu, kena sundul terus gitu. Makanya, baik. Iya, Oke, soal Gibran lagi. Gibran. Saya nggak berani ngomong ya, karena begini, itu kan barang yang belum terjadi dan kita nggak boleh, yang kita tahu bahwa dalam konstitusi itu yang punya kewenangan itu adalah presiden. Ya. Dan itu semuanya nanti terserah presiden terpilih ya, atau presiden yang akan dilantik nanti, untuk bukan presiden terpilih, presiden yang akan dilantik nanti yaitu Pak Prabowo, untuk memberikan tugas-tugas dan ya tugas-tugas kepada Mas Gibran. Kita nggak tahu akan seperti apa, akan tergantung kepada gayanya Pak Prabowo. Kan ada yang mengatakan ya, ini bukan saya ya, Nah, jadi supaya saya aman. Ada yang mengatakan misalnya bahwa Pak Prabowo itu orangnya makro, sehingga kemudian ya mikro-mikro nanti dibantu oleh Mas Gibran. Lalu Pak Prabowo itu orientasinya atau passionnya kepada politik internasional, pertahanan, ya, ke luar negeri. Sehingga kemudian nanti ya mungkin Mas Gibran lebih diberikan peran untuk urusan-urusan domestik, misalnya itu, urusan-urusan yang lain-lain gitu. Ya mungkin saja. Apalagi memang secara usia kan Mas Gibran masih sangat muda ya. Jadi secara energi, stamina itu juga tentu lebih leluasa dibandingkan, mohon maaf nih misalnya ya, dibandingkan dengan Pak Maruf Amin ya, Wapres sekarang yang notabene sudah relatif sepuh. Tapi apapun bagaimanapun menurut saya kita jangan komentarin dulu. Analisanya ini post factum aja, nanti kalau sudah kejadian ya, itu kita akan lihat dari kalau Pak Prabowo. Kalau kita lihat cara Gibran memimpin di wali kota misalnya, itu kan gayanya kan kemarin juga sudah mendeklar sebenarnya untuk mau akan banyak belusukan. Nah, tapi itu kan secara ya hanya daily activity-nya aja, tapi secara politiknya nanti perannya sejauh apa? Perannya sejauh apa gitu? Ya nggak tahu. Balik lagi gini, kita itu nggak bisa ngomong banyak mengenai Wapres ini, karena kalau bicara konstitusi itu cuma satu kalimat saja, dibantu seorang wakil presiden, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah, dibantunya apa? Itu menurut saya tuh juknisnya belum ada. Itu rentangnya bisa lebar sekali. Jadi kita nggak pernah bisa tahu dan nggak pernah bisa menganalisa panjang kali lebar. Wakil presiden nggak punya kepres, nggak punya perpres. Nah, kalau kita bicara gubernur kita bisa ngomong, dia punya pergub, ya kan? Perwalkot aja punya wali kota. Iya. Karena kenapa saya tanyakan soal politiknya, Bang? Karena misalkan pas era waktu pemilihan langsung ya, di era mulai Pak SBY tahun 2004 ada Pak JK. Pak JK ada Golkar. Punya kekuatan politik untuk setidaknya sharing ketika presiden itu mengambil keputusan. Jadi bahan pertimbangan. Waktu itu pindah ke Pak Budiono yang nggak punya power politik. Beda. Rasanya beda karena di era Pak JK ada matahari kembar. Ketika Pak JK nggak punya kekuatan politik sama Pak Jokowi, beda juga rasanya. Plus Kiai Ma'ruf. Ya sudah, kalau begitu pakai aja patokan itu. Sekarang Gibran ketua partai itu bukan? Nah, bukan. Bukan kan? Berarti akan mirip dengan siapa? Berarti mungkin mirip dengan JK periode kedua, atau mirip dengan Pak Budiono, atau mirip dengan Pak Maruf Amin gitu. Kalaupun misalnya kita mau membedakan, ya tadi beliau bertiga itu kan usianya relatif sudah uzur kan, sudah tua, sementara Mas Gibran masih sangat muda. Nah, tentu ini akan dioptimalkan oleh Pak Prabowo. Logikanya kan begitu. Tapi ini kan kita logika awam dan kita dari luar. Kita nggak tahu bagaimana praktek dan implementasinya nanti. Ya memang itu akan jadi pertanyaan setelah pelantikan sih Bang. Karena Gibran sejauh ini belum punya kekuatan politik dalam artian partai ya, kayak Pak JK gitu. Karena Pak JK salah satu jadi contoh Wapres yang punya kekuatan. Pada saat itu Pak SBY juga ketika mau ngambil kebijakan, lihat tuh nih Golkar setuju kan umum kan. Posisi Gibran nih kira-kira gimana depannya? Saya paling nggak begini ya, saya bisa mengatakan gini, Mas Gibran pasti tidak akan mengganggu Pak Prabowo. Kalau bacaan saya ya, pada Pak JK ini yang kita tunggu nih cluenya nih. Pak JK tahapan pertama itu, pada periode pertama itu, menurut saya Pak SBY banyak terganggu. Pak SBY waktu itu adalah Pak JK waktu itu adalah gas, Pak SBY malah rem, kan kebalik kan? Sebagai presiden begini gitu,
kena sundul terus gitu. Lebih cepat, lebih baik. Iya, makanya kemudian di periode kedua SBY nggak gandeng JK lagi. Nah kalau itu sebetulnya Mr. Q juga udah memprediksi jauh-jauh hari. Jadi 1 tahun sebelum Pilpres 2009 saya udah ngomong sama Pak JK, Pak SBY nggak mau sama Bapak lagi. Pak JK nggak percaya sama saya. Bahkan 3 kali saya ketemu dengan Pak JK untuk mengatakan hal yang sama. Sampai akhirnya betul-betul terjadi Pak SBY nggak mau dengan Pak JK. Jadi kalau soal akurasi itu dari dulu sih misalnya. Cuman kalangan terbatas ya, gitu loh. Kalangan terbatas aja. Jadi dari tanda-tanda, dari fakta-fakta, dari informasi yang ada, kita tuh udah tinggal bisa buat trajektori aja. Dengan informasi yang saya punya, saya yakin bahwa Pak SBY itu nggak mau dengan Pak JK. Salah satunya apa? Karena beliau satu secara kepribadian terlalu agresif ya, terlalu aktif. Yang kedua dengan kekuatan dia sebagai Partai Golkar, maka kemudian saya kira pada waktu itu ada hal-hal yang Pak SBY itu sebetulnya aslinya nggak mau tapi terpaksa karena ada Partai Golkarnya. Gitu. Tapi kan kalau harus disuruh milih dia lagi pasti nggak mau. Kenapa? Nggak nyaman. Itu namanya nggak nyaman. Nah makanya begitu periode kedua dengan Pak Jokowi udah belajar dari Pak SBY. Saya jadi ikutan. Lalu saya tambahin lagi nih ya, saya nggak apa-apa nih kan udah lewat nih. Iya. Waktu milih wakil presiden. Siapa? Pak Prabowo? Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi. Saya tanya, Pak siapa calon wakil presiden? Waktu itu udah ketahuan lah bahwa karena Indonesia Timur ya. Nah, karena untuk Barat Pak Prabowo itu udah dengan Pak Hatta. Abraham Samad Mas. Oh yang ramai. Ya. Wah saya bilang jangan Abraham Samad Mas. Kenapa? Jangan Abraham Samad Pak. Loh kenapa Mas? Nggak populer Pak. Kalau Indonesia, terus siapa? Kalau Indonesia Timur itu Pak pengalaman survei, itu yang populer cuma Pak JK. Terus kata Pak Jokowi ini, kata SBY jangan sama jangan JK, nanti repot. Iya. Ini karena tadi saya podcast belum pernah loh ada pemret bilang tolong ya supaya viewersnya banyak ya. Ya saya keluarkan hal-hal briefingnya bocoran nih briefing dari pemret loh tadi ya. Viewersnya banyak nih kali ini ya. Saya terpaksa keluarkan barang-barang nggak keluar ya. Nggak apa-apa nih Pak Jokowi udah mau selesai. Aduh udah sebulan lagi. Ini nih Pak Jokowi. Biar Pak JK juga tahu nih. Iya. Kata Pak SBY jangan sama JK nanti repot. Saya jawab, Pak repot nggak repot terus belakangan Pak yang penting menang dulu. Buat apa nggak repot tapi kalah. Oh iya. Ekspresinya belum iya begitu Mas. Jadi kalau Pak JK kemudian terpilih jadi wakil presiden, mohon maaf Pak JK, ada Kodari di situ, ada Mr. Q di situ. Iya. Tapi kalau misalnya waktu itu ruang gerak Pak JK terbatas, ya mohon maaf juga gara-gara SBY. Gak mau disalahin. Ya kan yang ngomong nanti repot kan bukan saya kan, tapi SBY kan gitu loh. Iya, tapi kan saya paham. Itulah yang terjadi suasana kebatinan 2008. Kenapa saya ngomong sama Pak JK bahwa Pak SBY itu nggak mau sama dia lagi karena repot Pak SBY itu sama Pak JK. Nah aku yakin nih mudah-mudahan Mas Gibran juga nonton kan gitu bahwa jangan sampai presiden merasa repot dengan Anda Mas Gibran. Presiden tuh harus merasa tenang, nyaman, happy dengan wakil presiden. Ini advice juga buat Gibran ya berarti. Ini pesan kepada Mas Gibran ya gitu. Supaya apa? Supaya pemerintahan berjalan dengan baik. Dan supaya nanti Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo lagi periode kedua. Ini pemerintahan belum mulai, tapi udah prediksi lagi nih. Nanti kita cek ya. Nanti kita potensi lagi ya 2029 ya. Masih Mas Gibran atau enggak kan gitu. Apakah Mas Gibran jadi JK jilid 1 atau JK jilid 2? Atau maju sendiri? Ya, maju lagi. Rasanya enggak.